touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Eva Hayani dari kelas PAI 3C. Dan nama saya Ibnu Mujahid Harahap dari kelas 3C. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bab mandi dan tayamum. Yang pertama yaitu pengertian bab mandi. Bab mandi adalah pembahasan tentang mandi besar atau mandi wajib junub, yaitu mandi untuk menghilangkan hadas besar supaya seseorang itu kembali suci dan boleh melakukan ibadah seperti sholat, puasa, membaca Al-Quran, dan tawaf. Penyebab wajib mandi yaitu seseorang wajib mandi jika mengalami keluarnya mani atau sengaja keluar atau tidak. Jika air mani keluar baik karena mimpi basah atau hubungan suami istri atau sebab lain, maka seseorang menjadi hadas besar dan wajib mandi agar kembali suci dan bisa melakukan ibadah. Berhubungan suami istri wajib mandi dilakukan apabila terjadi hubungan intim antara suami dan istri meskipun tidak keluar mani karena sudah terjadi pertemuan dua kemaluan yang menyebabkan hadas besar. Selanjutnya yaitu selesai haid. Darah haid adalah darah alami yang keluar dari wanita setiap bulannya. Setelah haid berhenti, wanita itu wajib melakukan mandi sebelum melaksanakan ibadah sholat dan puasa. Adapun yang selanjutnya selesai nifas. Nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Setelah darah nifas berhenti, seorang wanita itu wajib mandi untuk menghilangkan hadas besarnya. Nah, adapun melahirkan, wanita yang melahirkan baik keluar darah maupun tidak, itu tuh wajib mandi karena proses melahirkan menyebabkan hadas besar. Adapun yang kedua, meninggal dunia dimandikan oleh orang lain. Orang lain yang meninggal dunia wajib dimandikan oleh orang yang kecuali yang gugur sebagai syahid. Adapun tujuannya adalah untuk mensucikan jenazah sebelum dikafani dan disalatkan. Adapun rukun mandi wajib, agar mandi wajib itu sah, ada dua rukun utama. Yang pertama, niat di dalam hati. Niat adalah keinginan dalam hati untuk melakukan mandi wajib dengan tujuan menghilangkan hadas besar. Adapun niat dilakukan saat mulai mandi, tidak harus diucapkan dengan lisan, karena yang terpenting adalah niat di dalam hati. Contoh niat dalam hati, saya niat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Nah, itu ada contoh niat. Adapun yang kedua, meratakan air ke seluruh tubuh. Air harus mengenai seluruh bagian tubuh tanpa terkecuali, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, termasuk yang sering terlupa seperti akar rambut dan kulit kepala. Lipatan kulit ketiak, pusar, sela-sela jari tangan dan kaki. Jika ada bagian tubuh yang tidak terkena air, maka mandi wajib tersebut belum sah. Nah, adapun hadis tentang tata cara mandi wajib. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aktasala minal janabati bada'a faghsala yadayhi thumma yatawaddo kama yatawaddo lis-sholati thumma yudkhilu asabi'ahu fil ma'i fayusallu biha usalla syar'ihi thumma yasubbu ala ra'asihi thalatha qurafat thumma yufidul ma'a ala sari'i jasadihi. Yang artinya yaitu dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, apabila Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mandi karena junub, beliau memulai dengan mencuci kedua tangannya, lalu kemudian berwudu sebagaimana wudu untuk sholat, lalu memasukkan jari-jarinya
ke dalam air dan menyela-nyela akar rambutnya. Kemudian menyiramkan air ke kepalanya 3 kali, lalu meratakan air ke seluruh tubuhnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya yaitu hadis tentang kewajiban meratakan air. Yang langsung artinya, di bawah setiap helai rambut terdapat hadas. Maka Rasulullah SAW bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nawawi dengan NIM 0101240150. Di sini saya akan menjelaskan tentang tayamum. Apa sih yang dinamakan tayamum? Tayamum itu adalah bagian kita untuk bersesuci seperti wudhu dan mandi wajib. Nah, tayamum sendiri itu bisa menggantikan wudhu dengan air dan mandi wajib ketika air tidak ada. Nah, untuk syarat-syarat tersendiri dari tayamum itu adalah ada beberapa hal ya, seperti tidak adanya air. Yang pertama, yang kedua ada air tapi dalam keadaan darurat, seperti orang yang sedang sakit. Orang yang sedang sakit, di mana orang sakit tersebut ketika bertemu dengan air, maka orang tersebut akan lebih parah penyakitnya. Nah, maka di situ diperbolehkan untuk kita bertayamum karena dengan keadaan darurat. Nah, yang ketiga ada juga tentang tayamum kepada orang yang ada penyakitnya kayak tadi gitu, mungkin seperti itu ya. Dan hubungan dengan pendidikan sendiri, tayamum itu sebuah ilmu di mana tayamum itu mengajarkan kepada kita bahwa mempunyai solusi-solusi dari ketetapan yang utuh, seperti kita berwudu dengan air ataupun mandi wajib. Nah, itu bisa kita mempunyai solusi ketika air itu tidak ada dengan menggunakan debu yang suci gitu. Nah, pendidikannya di mana? Pendidikannya itu ketika kita mempunyai masalah ataupun kita mempunyai problem di kehidupan kita harus bisa ataupun harus mempunyai cara untuk bersolusi untuk keluar dari masalah tersebut gitu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.